Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parnahdian. Saya perwakilan dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang jenis-jenis dan pengoperasian pada sebuah matriks. Sebelum kami akan membahas tentang jenis-jenis dan pengoperasian pada sebuah matriks, kelompok kami akan mengulas kembali apa itu definisi matriks. Matriks sendiri adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran, baik berbentuk persegi ataupun persegi panjang, yang terdiri atas baris dan kolom. Nah, ini dia adalah contoh dari matriks. Nah, pada contoh pertama ini adalah matriks persegi panjang, karena mempunyai ordo 3x4, yang artinya adalah mempunyai 3 baris dan 4 kolom. Dan biasanya matriks sendiri dikumpulkan dalam bentuk kurung siku ataupun kurung biasa. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks ini terbagi menjadi 8 golongan. Yang pertama ada matriks persegi, yang kedua ada matriks persegi panjang, yang ketiga ada matriks segitiga, yang keempat ada matriks baris, yang kelima ada matriks kolom, yang keenam ada matriks identitas, yang ketujuh ada matriks nol, dan yang terakhir ada matriks diagonal. Nah, yang pertama ada matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Matriks yang banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya, yang mempunyai ciri baris sama dengan kolom. Nah, biasanya matriks persegi ini mempunyai ordo n kali n. Nah, ini dia adalah contohnya. Contohnya adalah ordo 3x3, yaitu mempunyai 3 baris dan 3 kolom. Atau ordo 2x2. Lalu yang kedua ada matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang ini adalah matriks yang barisnya lebih besar dari banyaknya kolom, ataupun sebaliknya. Atau yang biasa kita sebut dengan matriks M kali N, atau mempunyai matriks yang berordo M kali N. Nah, matriks persegi panjang ini mempunyai dua ciri. Yang pertama ada matriks M lebih besar dari N, yang bisa kita sebut dengan matriks tegak atau vertikal. Dan yang kedua ada matriks M kurang dari N, yang yang disebut dengan matriks mendatar atau horizontal. Nah, ini dia adalah contoh dari matriks tegak atau vertikal yang mempunyai 3 baris atau 2 kolom, yang artinya adalah matriks M lebih besar dari N. Lalu yang kedua ini adalah contoh dari matriks datar atau matriks M kurang dari N, yang artinya adalah mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Yang ketiga ada matriks segitiga. Matriks segitiga ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Nah, matriks segitiga atas ini yaitu matriks persegi yang semua komponennya atau yang semua komponen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Ini dia adalah contohnya. Nah, ini adalah diagonal utamanya. Dan ini elemen di atas diagonal utamanya itu mempunyai nilai tidak sama dengan 0. Dan elemen di bawah diagonal utamanya ini mempunyai nilai 0. Lalu yang kedua ada matriks segitiga bawah. Matriks
Tiga bawah ini adalah matriks persegi yang semua komponen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Nah, contohnya itu adalah ini nih. Ini diagonal utamanya. Dan ini elemen di bawah diagonal utamanya yang mempunyai nilai tidak sama dengan 0 atau lebih dari 0. Dan komponen di atas diagonal utamanya ini mempunyai nilai 0. Lalu selanjutnya adalah matriks baris. Matriks baris sendiri adalah matriks yang tersusun dari satu baris saja, atau biasa disebut dengan matriks berordo 1 kali n. Nah, ini dia adalah contohnya. Nah, ini dia adalah contoh dari matriks baris yang mempunyai ordo 1 kali 3, yaitu mempunyai satu baris dan 3 kolom. Lalu yang kelima ada matriks kolom. Matriks kolom sendiri yaitu matriks yang tersusun dari satu kolom saja, atau biasa disebut dengan matriks berordo n kali 1. Contohnya adalah ini, yaitu mempunyai dua baris dan hanya satu kolom saja. Lalu selanjutnya ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Nah, ini dia contohnya nih. Ini diagonal utamanya dan ini elemen di atas diagonal utamanya maupun di bawah diagonal utamanya. Catatan penting nih, pada sebuah operasi perkalian yang berlaku pada A kali identitas sama dengan A. Artinya adalah, jika matriks apapun dikalikan dengan matriks identitas akan menghasilkan matriks itu sendiri. Lalu yang kedua ada A kali 1 A kali A inverse sama dengan identitas. Artinya, jika suatu matriks dikalikan dengan matriks inverse akan menghasilkan matriks identitas. Nah, biasanya matriks identitas ini banyak digunakan untuk mencari persamaan linear. Lalu yang ketujuh ada matriks 0. Nah, matriks 0 adalah matriks yang seluruh elemennya bernilai 0. Contohnya adalah ini. Nah, dia mempunyai simbol O sama dengan mempunyai simbol O 3 kali 3. Nah, catatan penting nih. Pada operasi penjumlahan yang berlaku pada A plus 0 sama dengan A. Artinya, matriks apapun bila dijumlahkan dengan matriks O atau matriks 0 akan menghasilkan matriks itu sendiri. Lalu yang terakhir ada matriks diagonal. Nah, matriks diagonal adalah matriks persegi yang seluruh elemennya bernilai 0, kecuali diagonal utamanya. Nah, ini dia nih contohnya. Ini diagonal utamanya. Dan ini elemen di atasnya ataupun di bawahnya. Operasi matriks. Yang pertama ada penjumlahan matriks. Misalkan terdapat dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Jika matriks C adalah matriks penjumlahan dari A dengan B, maka matriks C dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen pada matriks A yang seletak dengan setiap elemen pada matriks B.
Oleh karena itu, syarat agar dua atau lebih matriks dapat dijumlahkan adalah harus memiliki ordo yang sama. Kita langsung ke contoh. Di sini terdapat matriks A, matriks B, dan matriks T, yaitu memiliki ordo yang sama. Di penjumlahan matriks yaitu dengan syarat harus memiliki ordo yang sama. Di sini terdapat ordo 3 baris dan 2 kolom. Langsung saja kita jumlahkan 1 ditambah min 5 yaitu min 4, 4 ditambah 3 yaitu 7, 3 ditambah 4 yaitu 7, min 1 ditambah 0 yaitu min 1, 4 ditambah min 2 yaitu 2, 2 ditambah 3 yaitu 5. Yang kedua ada pengurangan matriks. Pada dasarnya pengurangan sama halnya dengan penjumlahan terhadap lawan bilangan penambah, sehingga pengurangan matriks A dengan matriks B dapat diartikan sebagai penjumlahan matriks A dengan lawan matriks B. Sama halnya dengan syarat penjumlahan matriks, syarat dari pengurangan matriks yaitu terdapat dua atau lebih matriks hanya dapat dikurangkan apabila memiliki ordo yang sama. Kita langsung ke contoh aja. Di sini terdapat matriks A dan matriks B yang memiliki ordo yang sama yaitu 3 baris dan 2 kolom. Kita langsung kurangi aja. 4 dikurangi 3 1, 1 dikurangi min 5 6, min 1 dikurang 0 min 1, 3 dikurang 4 min 1, 2 dikurang 1 1, 4 dikurang 3 1. Teman-teman, kita akan masuk ke operasi matriks yang ketiga, yaitu adalah perkalian skalar dengan matriks. Nah, kita langsung ke contohnya aja. Jika A sama dengan sebuah matriks, tentukan matriks 3A. Nah, jadi apa sih skalar itu? Skalar itu adalah angka yang di depan sini. Nah, jika tentukan matriks 3A, maka 3-nya itu adalah skalar. Skalar itu bisa berupa bilangan real ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba langsung jawab aja. Jadi, 3A sama dengan 3 dikali semua elemen yang ada dalam matriksnya. Nah, jadi teman-teman tinggal, ini kayak saya kasih warna biru ya. 3 dikali min 5 sama dengan min 15. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali min 2 sama dengan min 6. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, jadi jika A sebuah matriks tentukan matriks 3A, maka jawabannya adalah min 15, 6, 9, 0, min 6, dan 3. Ya teman-teman, kita lanjut ke operasi yang keempat, yaitu perkalian matriks dengan matriks. Misal diketahui matriks A berodo M kali N dan matriks B berodo N kali P. Perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berodo M kali P. Jadi ditulis matriks A berodo M kali N dikali matriks B berodo N kali P sama dengan matriks AB berodo M kali P. Jadi gini teman-teman, jika kita ingin mengalihkan matriks, syarat yang pertama adalah, kan teman-teman udah tahu semua bahwa matriks itu berupa baris dan kolom. Nah, kalau kita ingin mengalihkan sebuah matriks, maka kita lihat dulu ordonya. Apakah jadi kita tuh harus nyatuin kolam dengan baris, gitu teman-teman. Jadi kan matriks A ini berbaris M berkolom N. Nah, sedangkan matriks B berbaris N berkolom P. Mereka berdua bisa dikalikan karena yang A ini berbaris N dan B berkolom N.
Nah, gitu teman-teman. Nah, kita ke contohnya aja biar langsung ngerti. Contoh di sini ada matriks berodo 2 kali 3 dikali matriks B berodo 2 kali 4. Kenapa di sini nggak bisa? Karena kita lihat di sini. Matriks A ini kolomnya itu ialah 3. Sedangkan B barisnya itu 2. Maka matriks A sama B itu nggak bisa dikali. Kita harus cari yang kolomnya sama dan barisnya sama. Contoh yang kedua, kita lihat bahwa matriks A memiliki kolom 3, sedangkan matriks C memiliki baris 3. Nah, ini bisa untuk dikali karena ini kayak kasih warna biru, karena matriks A ini memiliki kolom yang sama dengan baris C. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut lagi ke nomor 3. Matriks C berodo 3 kali 2 dikali matriks D berodo 2 kali 5. Nah, ini juga bisa karena matriks C ini memiliki kolom 2 berodo 2 dan matriks D ini juga memiliki kolom berodo 2 teman-teman. Jadi mereka tuh bisa dikalikan. Nah, lanjut ke yang nomor 4. Matriks B berodo 2 kali 4 dikali matriks C yang berodo 3 kali 2. Kenapa nggak bisa? Karena matriks B ini dia itu kolomnya berjumlah 4. Sedangkan matriks C barisnya berjumlah 3. Jadi mereka berdua itu tidak bisa dikalikan. Nah, gitu teman-teman. Kita akan lanjut ke perkaliannya ya. Ya, sekarang kita langsung ke perkaliannya aja ya, teman-teman. Nah, di sini ada contoh jika matriks A dan B dan matriks C sama dengan A kali B. Tentukan nilai dari matriks C. Nah, jadi yang pertama kali kita harus ketahui, kita lihat dulu teman-teman ordo dari matriks A dan B. Di sini matriks A itu berodo 3 kali 2 dan B itu berodo 2 kali 3. Nah, kan tadi kita udah belajar, maka matriks A dan B ini bisa dikalikan karena kolam dan barisnya itu sama. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke perkaliannya. Di sini contoh. Ini kita tidak segampang penjumlahan dan pengurangan ya teman-teman. Di sini memang sedikit lebih rumit. Nah, caranya ialah pertama kita ambil baris ini, lalu kita kalikan ke sini. Nah, contoh ya teman-teman. 1 dikali minus 1 sama dengan minus 1. Lalu kita tambah dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, gitu teman-teman. Lanjut lagi ke selanjutnya. Yang di baris ini kita kali dengan baris yang ini. Nah, berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 ini sama dengan 4. Maka 2 ditambah 4. Nah, kita lanjut lagi teman-teman di baris ini sampai ke kolam yang terakhir. 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, gitu teman-teman. Selanjutnya juga sama. Kita hapus dulu. Selanjutnya untuk baris kedua juga sama teman-teman. Kita juga harus mengalihkan baris kedua dengan kolam yang ke-1 di matriks B. Nah, kita contoh lagi. Baris kedua ini 3 kali 4 di sini. Nah, kita kalikan dengan kolam yang ini. Nah, 3 dikali minus 1, minus 3. 4 dikali 3, 12. Nih, sini teman-teman. Nah, ini lagi kita kalikan lagi dengan ini. Nah, 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 2
sama dengan 8. Nah, lanjut lagi. Ini kita kalikan lagi dengan yang ini sekarang. 3 dikali 1 sama dengan 3. 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, tuh teman-teman, kita lanjut lagi ke baris yang ketiga. Kita ganti warna dulu. Nah, ini baris ini dikali sama kolam ini. 1 dikali minus 1 sama dengan minus 1. 0 dikali 3 sama dengan 0. Nah, gitu teman-teman. Lanjut lagi. Untuk kolom kedua. 2 kali 1 2. 0 kali 2 0. Lanjut lagi. Ini dikali ini lagi. Nah, 1 dikali 1 1. 0 dikali 4 0. Nah, maka hasilnya adalah minus 1 tambah 6 sama dengan 5. 2 tambah 4 sama dengan 6. 1 tambah 8 sama dengan 9. Min 3 tambah 12 sama dengan 9. 6 tambah 8 sama dengan 14. 3 tambah 16 sama dengan 19. Minus 1 tambah 0 sama dengan minus 1. 2 tambah 0 sama dengan 2. 1 tambah 0 sama dengan 0. Jadi hasilnya itu teman-teman. Nah ya teman-teman, sekarang kita ke pengubahan matriks yang selanjutnya, yaitu pengubahan transpose matriks. Nah, transpose matriks ini cukup mudah. Kita itu menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Nah, jadi kita langsung ke contohnya ya. Kan di sini barisnya itu 1 2 3. Maka ketika di A transpose 1 2 3 itu pindah menjadi kolom di sini. Nah, begitu juga untuk baris yang keduanya. 3 4 5 dia pindah ke sini. Nah, dan sama juga seperti yang di ininya 2 1 1 dia pindah ke sini. Nah, oke. Kita lanjut ke contoh yang nomor 2 ya. Sama aja caranya, kita elemen baris ini berubah menjadi elemen kolom. Elemen baris yang di sini 1 4 5 berubah jadi elemen kolom yang di sini 1 4 5. Lalu elemen baris yang di sini 4 5 3 berubah jadi elemen kolom yang di sini 4 5 3. Nah, teman-teman, ini kan yang nomor 2 ini kan sama ya. Antara ini dengan A transpose itu sama. Jadi jika kita menemukan seperti ini, jika A sama dengan A transpose, maka matriks A ini disebut matriks simetris. Nah, gitu teman-teman. Berarti contoh nomor 2 ini adalah menunjukkan matriks simetris. Dan yang nomor 1 itu bukan matriks simetris. Gitu teman-teman.